Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Milan Fadilah, NIM D105117104 dari program studi Teknik Lingkungan Universitas Tanjung Pura. Nah, pertama-tama di sini saya akan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Aji Ali Akbar, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah penelitian lingkungan. Oke, judul proposal yang telah saya buat yaitu Biosorpsi logam besi dan timbal pada air lindi TPA Batu Layang dengan memanfaatkan limbah ampas tahu sebagai media adsorben. Nah, proposal ini mempermasalahkan tentang air lindi. Apa itu air lindi, baku mutunya berapa, dan bagaimana cara menurunkan kadar parameter yang terkandung di air lindi. Nah, sebelum saya menjelaskan itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang dari proposal ini. Nah, tempat pembuangan sampah atau TPA Batu Layang merupakan satu-satunya TPA yang terdapat di Kota Pontianak. TPA Batu Layang ini terletak di 15 km dari Kota Pontianak dan luas keseluruhan 26,6 hektar. Dan TPA ini mulai beroperasi pada tahun 1996. Pencemaran yang terbentuk di lingkungan TPA yaitu air lindi. Air lindi ini mengandung cairan yang bersifat toksik dengan unsur organiknya yang tinggi dan juga unsur logam. Nah, ternyata limbah ampas tahu dapat menurunkan kadar parameter yang terkandung di air lindi. Mengapa? Nih, karena tahu memiliki kelebihan yaitu adanya kandungan protein dan serat dalam ampas tahu. Nah, protein ini memiliki sisi aktif yang dapat mengikat ion logam ataupun senyawa lainnya. Nah, sehingga logam yang bersifat toksik dapat diserap oleh ampas tahu. Nah, selanjutnya di sini ada rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Rumusan masalah ini, apakah terdapat perbedaan kadar logam besi dan timbal pada air lindi yang tidak diberi limbah ampas tahu dengan air lindi yang diberi limbah ampas tahu dengan perlakuan konsentrasi sebesar 1,5 gram per liter, 3,5 gram per liter, dan 5,5 gram per liter dengan waktu kontak selama 60 menit. Dan tujuan penelitian ini yaitu menganalisis perbedaan kadar besi dan timbal pada air lindi yang tidak diberi limbah ampas tahu sebagai kontrol dengan limbah yang diberi ampas tahu sebanyak 1,5 gram per liter, 3,5 gram per liter, dan 5,5 gram per liter sebagai kelompok perlakuan selama 60 menit serta mengetahui besar persentase biosorpsi pada logam. Dan yang terakhir yaitu manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan memberi pengetahuan dan wawasan baru tentang memanfaatkan limbah ampas tahu sebagai media adsorben, serta guna meningkatkan nilai tambah limbah tahu dan mutu buangan air lindi sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan, terutama pencemaran besi dan timbal pada air lindi. Nah, di sini tinjauan pustakanya ada air lindi, baku mutu air lindi, biosorpsi, dan ampas tahu. Air lindi adalah cairan dari sampah yang mengandung unsur-unsur terlarut dan tersuspensi yang dihasilkan oleh timbunan sampah sehingga dapat mencemari lingkungan. Nah, sedangkan baku mutu air lindi ini berdasarkan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor 59 tahun 2016, kadar maksimum pada besi yaitu 5 mg per liter dan kadar maksimum pada timbal yaitu sebesar 0,1 mg per liter. Nah, kemudian biosorpsi adalah proses adsorpsi yang menggunakan bahan penyerapnya dari bahan bioorganik untuk menyerap bahan yang diserap yang tidak bergantung pada metabolisme yang terjadi terutama pada permukaan dinding sel dan permukaan lainnya melalui mekanisme fisik dan kimia. Nah, kemudian yaitu ampas tahu. Meskipun sebagai limbah, ampas tahu mempunyai beberapa manfaat, yaitu sebagai makanan ternak, kompos,
dan untuk bahan pembuatan beberapa olahan pangan. Nah, ampas tahu ini dipilih sebagai adsorben karena ampas tahu mengandung protein dan serat, sehingga logam yang bersifat toksik dapat diserap oleh ampas tahu. Selanjutnya, ini ada alat dan bahan. Alat yaitu terdiri dari 4 buah botol air mineral, timbangan analitik, corong buser, 1 buah jerigen, ayakan 60 ml, kertas saringan, stopwatch, oven, gelas ukur, Erlenmeyer, dan jar tes. Kemudian bahan yang digunakan yaitu limbah ampas tahu dan air lindi. Nah, selanjutnya yaitu prosedur penelitian. Proses pembuatan serbuk limbah tahu yang pertama yaitu limbah tahu padat dikeringkan dalam suhu ruangan. Setelah itu, limbah tahu kering kemudian dipanaskan dengan 60 derajat Celcius selama 14 jam. Kemudian, limbah tahu yang sudah kering dihaluskan. Setelah itu, serbuk limbah tahu kemudian diayak menggunakan ayakan 60 ml. Dan yang terakhir, hasil serbuk limbah tahu siap digunakan menjadi adsorben dan disimpan dalam aluminium foil. Nah, tahap yang kedua yaitu prosedur perlakuan serbuk limbah tahu terhadap air lindi. Yang pertama, pengambilan sampel air lindi sebanyak 4 liter. Dan yang kedua, menuangkan air lindi ke dalam botol masing-masing sebanyak 1 liter. Yang ketiga, serbuk limbah ampas tahu dengan variasi kadar 1,5 gram per liter, 3,5 gram per liter, dan 5,5 gram per liter yang sebelumnya sudah ditimbang terlebih dahulu menggunakan neraca analitik, kemudian dicampurkan ke dalam limbah air lindi pada masing-masing sampel perlakuan. Nah, selanjutnya yaitu homogenkan sampel menggunakan jar tes dengan kecepatan 70 rpm. Dan tahap yang kelima yaitu mendiamkan serbuk limbah ampas tahu yang sudah tercampur dengan air lindi selama 60 menit. Yang keenam, melakukan penyaringan untuk memisahkan antara adsorben serbuk limbah ampas tahu dengan air lindi. Dan yang terakhir yaitu mengukur penurunan kadar logam besi dan timbal. Nah, di sini ada diagram alir. Air lindi sebanyak 4 liter. Kemudian membagi air lindi menjadi 4 kelompok. Nah, 4 kelompok ini terbagi yaitu air lindi tanpa diberi serbuk ampas tahu itu disebut kontrol. Yang kedua, air lindi dengan diberi serbuk ampas tahu sebesar 1,5 gram per liter. Yang ketiga, air lindi dengan diberi serbuk ampas tahu sebesar 3,5 gram per liter. Dan yang terakhir, yaitu air lindi dengan diberi serbuk ampas tahu sebesar 5,5 gram per liter. Kemudian dilakukan pemeriksaan kadar besi dan timbal. Setelah itu, keluarlah hasil dan analisis. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.